Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi, ini seri video ke-6, tutorial ke-6. Kita akan membahas bagaimana cara membuat CV dan surat lamaran agar mendapat respon dari pihak perusahaan. Sebelum lanjut ke video, kalau teman-teman berkenan silakan di-subscribe. Kalau tidak berkenan, semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Ayo kita belajar dan bermanfaat. Surat lamaran ini saya kirim pada waktu itu 2014 ini ya. Saya mendapatkan respon di tanggal 12 September 2014 mendapatkan respon untuk mengikuti tes. Akan tetapi karena saya masih bekerja di tambang, makanya saya mengirimkan balasan surat seperti ini. Karena pihak perusahaan sudah berniat baik memberikan respon, maka saya juga memberikan respon. Selamat siang, terima kasih atas undangannya. Saya ingin mengikuti tes tersebut, akan tetapi setelah saya mencoba minta izin ke perusahaan, saya tidak mendapatkan izin. Intinya saya menyampaikan bahwa saya tertarik mengikuti tes, tetapi karena persoalan tidak jadwal atau pada saat itu saya masih dalam onsite, maka saya memberitahukan sempat mengikuti tes. Nah, di sini saya bersurat, jadi saya mohon maaf tidak dapat hadir untuk mengikuti tes tersebut. Saya berharap suatu saat nanti dapat mengikuti tes untuk bergabung di PT FI. Saya berharap Bapak bisa memberi saya kesempatan di lain waktu untuk dapat memanggil kembali saya untuk melakukan tes apabila perusahaan Bapak membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman kerja saya di pertambangan. Jadi seperti itu, tetap meskipun kita tidak sempat hadir, kita respon balik suratnya kalau kita memang tidak sempat hadir, supaya ketika kita, paling tidak dia kan sudah memiliki CV kita, ketika nanti suatu saat kita ada yang sesuai, perusahaan tersebut membutuhkan sesuai dengan kriteria kita, dia bisa memanggil balik kita untuk melakukan tes. Dan ini pun direspon balik, ada responnya, tidak sempat saya screenshot. Dia membalas, terima kasih atas responnya, mudah-mudahan suatu waktu kami memiliki lowongan yang sesuai dengan klasifikasi Bapak, seperti itu. Jadi tetap direspon meskipun teman-teman tidak sempat mengikuti tes. Nah, sekarang bagaimana cara membuat CV-nya? Nah, ini nanti saya akan bagikan. Ini ada yang berbahasa Inggris dan ini ada yang berbahasa Indonesia. Nah, saya akan membagikan template ini baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia di kolom description. Silahkan dicek, tetapi ada passwordnya ya. Nanti passwordnya akan saya bagikan di video ini. Silahkan disimak saja video ini. Nah, yang pertama tentu teman-teman harus memiliki format untuk menulisnya ya, data-data yang sudah lengkap. Pertama, di kolom atas ini saya mencantumkan alamat, email, dan nomor telepon. Ini akan saya ganti ya. Terus di sini tanggal lahir, terus tempat lahir, jenis kelamin, hobi, status kepribadian. Intinya ada informasi pribadi, personal information di kolom pertama. Selanjutnya di sini ada kolom edukasi, riwayat pendidikan. Ini riwayat pendidikannya tidak usah dilengkapi dari SD sampai SMA sampai kuliah dan S1, S2, S3. Cukup jenjang pendidikan 2 terakhir, S1, S2 atau S2, S3-nya di S1 atau S1, S2, S3. Tidak usah dari SD karena sudah tidak relevan. Mereka juga tidak membutuhkan data itu. Nah, di sini saya juga menampilkan TOEFL saya, skor TOEFL saya. Ini lebih bagus kalau ada sertifikatnya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Selanjutnya ada kolom pengalaman organisasi. Nah, ini pengalaman organisasi yang saya tampilkan di sini.
ya teman-teman. Ada seperti ini, tinggal dicantumkan. Ini cuma contoh ya, ini contoh. Oke, dan tampilkan saja semua pengalaman organisasi teman-teman waktu SMA, waktu kuliah. Paling tidak ini menggambarkan bahwa teman-teman adalah orang yang aktif atau orang yang bisa berorganisasi, karena perusahaan itu merupakan suatu organisasi, itu mempunyai nilai tawar juga. Terus selanjutnya teman-teman bisa jelaskan training dan seminar, pengalaman training dan pengalaman seminar. Nah, terkadang teman-teman itu cuma menulis judulnya saja, training SAE Pintar NPC for Leader. Padahal di setiap perusahaan bisa jadi nama trainingnya sama, tapi pembahasannya berbeda. Contoh, umpamanya saya cuma menuliskan seperti ini, training SHE Pintar oleh PT Pama Persada. Tentu orang-orang yang membaca, perusahaan membaca, tidak mengerti apa itu SHE Pintar. Tetapi kalau kita jelaskan seperti ini, kita tambahkan training ini memberikan materi mengenai dasar-dasar yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja di dalam pertambangan secara spesifik mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pengawas di lapangan, terutama terkait dengan safety. Nah, ini sebenarnya kurang lengkap, ini tinggal ditambahin. Nah, begitupun teman-teman, nanti silahkan ditulis pengalaman trainingnya. NPC for Leader, training ini memberikan materi dasar dalam penyusunan dan pembuatan improvement atau inovasi yang dapat memberikan nilai tambah pada sebuah perusahaan. Metode yang diberikan yaitu tentang teknik dan cara penyusunan risalah dengan 7 langkah. Nah, seperti itu dijelaskan teman-teman. Nah, ketika perusahaan lain membaca ini, tentu dia, oh iya, saya membutuhkan orang yang seperti ini, yang sudah memiliki kompetensi atau pengalaman dalam hal membuat improvement atau perbaikan-perbaikan atau inovasi. Tentu dia akan tertarik dengan CV kita dan tentunya pasti akan direspon. Nah, setelah direspon, tinggal tugas kita sendiri bagaimana cara meyakinkan ketika kita ada dapat panggilan interview. Oke. Terus ini ada pengalaman saya, tinggal teman-teman ganti saja, nanti tinggal diisi ya, terus dijelaskan. Selanjutnya ada pengalaman kerja. Nah, kalau teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja, bisa dituliskan di sini, misalnya pengalaman pada saat magang atau apa seperti itu ya. Oke, atau pengalaman pada saat mengikuti tugas-tugas dosen atau apa segala macam, bisa ditampilkan di sini. Yang penting menampilkan bahwa teman-teman memiliki kemampuan dalam kemampuan atau pengalaman dalam bekerja bersama orang lain, seperti itu. Tinggal ditampilkan. Nah, di sini juga seperti yang di atas dijelaskan, misalnya nama posisinya Production Group Leader, tugasnya apa? Dijelaskan, mengkoordinir operator, melaksanakan PKH, mengawasi, dijelaskan teman-teman. Yang kedua, saya pindah ke koordinator grup leader, meskipun ini kelihatannya agak rumit, tapi ini informasi penting teman-teman, tinggal teman-teman jelaskan. Setelah itu misalnya pindah ke bagian apa, dijelaskan tugas dan fungsinya, dijelaskan tupoksinya, dijelaskan KPI-nya, supaya perusahaan yang tempat kita melamar mengetahui, oh orang ini sudah berpengalaman dalam mengatur operator atau apa seperti itu. Jadi perusahaan tersebut tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang kita. Selanjutnya di sini kita tambahkan informasi. Ketika di sini ada informasi tambahan seperti bahasa, penguasaan bahasa. Kadang perusahaan akan memberikan nilai tambah ketika kita memiliki penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Terus selanjutnya adalah komputer literatur. Kemampuan kita dalam mengoperasikan komputer tentu sangat penting di zaman sekarang. Jadi teman-teman tampilkan, saya bisa Windows XP, Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. Terus untuk proses gambar dan desain saya bisa Manscape, AutoCAD, seperti itu. Jadi tinggal tambahkan teman. Terus selanjutnya ini cuman extra info. Nah, extra info ini teman-teman isi
prestasi-prestasi teman-teman ketika bekerja di tempat tertentu. Apakah teman-teman pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi apa di tempat kerja Anda yang bisa membuat orang semakin tertarik dengan Anda. Nah, setelah itu selesai. Nah, teman-teman, nanti ini saya bagikan filenya, silahkan di-download di Google Drive kalau teman-teman berminat. Saya juga akan bagikan yang versi bahasa Inggrisnya. Ini ada versi bahasa Inggrisnya, kalau teman-teman berminat silahkan diambil. Cuman yang versi bahasa Inggrisnya ini saya tidak mencantumkan penjelasan-penjelasannya seperti itu. Selanjutnya ini contoh surat lamaran yang berbahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa terjemahkan sendiri saja. Intinya seperti itu, ada tanggal, ada tujuannya ke siapa, ke perusahaan siapa. Nah, intinya kita di sini menjelaskan ada 2 poin. Pertama, beberapa poin. Yang pertama, kita melamar ke posisi apa, seperti itu. Oke, harus jelas kita melamar ke posisi apa. Tidak bisa sekarang kita melamar melempar CV, perusahaan itu mencarikan jabatan. Kalau ketika misalnya teman-teman melihat ada di media sosial atau di mana dapat informasi ada lowongan, cantumkan lowongan apa yang Anda lamar, seperti itu. Nah, yang kedua, di paragraf kedua, teman-teman gambarkan karakter teman-teman. Ya, ini tinggal teman-teman copy saja kalau mau. I'm strong, analytical, and autistic. I'm 27 years old. Jadi saya di sini menjelaskan saya kuat dalam analisa dan sangat antusias, berumur 27 tahun, memiliki kesehatan yang bagus, memiliki jiwa kepemimpinan dan negosiasi. Saya lulus di Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan tugas akhir sekian. Ini penting saya masukkan karena biasanya terkait kebetulan ini saya kemarin ada keterkaitan dengan geoteknik yang tentunya berhubungan dengan pertambangan, jadi saya masukkan. Saya memiliki pengalaman, jadi 6 tahun bekerja di tambang perusahaan. Dan selanjutnya, jika saya sangat merasa beruntung jika perusahaan Anda dapat jika saya dapat memenuhi kualifikasi dari perusahaan Anda. Jika ada informasi, hubungi email dan nomor telepon ini, dan saya lampirkan CV dan segala macam, seperti itu. Jadi poin pentingnya, jabatan apa yang Anda lamar, gambarkan tentang personality Anda, karakter Anda, teman-teman. Terus yang ketiga, pengalaman kerja Anda, dan yang keempat, informasi kontak Anda, teman-teman. Ya, jadi ini silakan diambil di file di bawah. Passwordnya ada di dalam video. Di setiap video saya tampilkan passwordnya, ya. Silakan teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hati nurani teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.